Flynn. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Princess. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan menara di sebuah kastil. Di sana terdapat seorang princess yang dalam keadaan diborgol. Setelah diingat-ingat ternyata sebelumnya princess ini dibius. Tak lama kemudian ada dua orang prajurit masuk ke kamar princess ini. Kemudian salah satu prajurit ingin berbuat hal yang tak senonoh terhadap princess. Namun tiba-tiba saja setelah itu princess ini dengan sengaja mematahkan salah satu jarinya agar ia bisa melepaskan borgol dari tangannya. Lalu secara mengejutkan princess ini berhasil menumbangkan dua orang prajurit. Tak lama kemudian datang lagi seorang prajurit. Namun setelah itu princess ini melepaskan borgolnya. Kemudian princess ini berusaha untuk kabur. Hingga pada akhirnya princess ini sampai ke kamar lainnya. Di saat princess ini membuka jendela kamar itu, ia melihat keluarga serta beberapa prajuritnya sedang diamankan oleh beberapa prajurit musuh. Sedikit informasi, ayahnya princess ini merupakan seorang raja. Tak lama kemudian muncullah seorang pangeran yang bernama Julius dan asisten pribadinya yang bernama Moira. Julius rencananya akan mengambil kerajaan yang dimiliki oleh ayahnya princess. Setelah itu sang raja dan keluarga dikurung oleh Julius. Melihat hal itu, princess menjadi menyesal dengan perbuatan ia sebelumnya, di mana sang raja berharap princess menikah dengan pangeran Julius. Itu dilakukan karena sang raja ingin ada penerus yang akan menggantikannya. Karena saat ini, raja tak memiliki anak laki-laki. Namun pada saat itu, princess menolak untuk menikah dengan pangeran Julius. Tak lama kemudian ada seorang algojo masuk ke kamar itu untuk buang air kecil. Dengan cepat princess pun langsung sembunyi dalam bak air. Setelah algojo ini pergi, princess merobek sedikit gaunnya agar ia mudah bergerak. Lalu princess mencoba untuk kabur lagi. Namun tiba-tiba saja setelah berhasil mengalahkan algojo ini, princess teringat saat ia diajari ilmu bela diri oleh salah satu prajuritnya yang bernama Lin. Pada saat itu, ibunya princess sangat mendukung princess untuk belajar ilmu bela diri. Karena menurutnya, ilmu bela diri dapat membantu princess saat dalam keadaan bahaya. Di sisi lain, prajurit Julius menemukan prajuritnya yang jatuh dari menara tadi. Karena hal itu, Julius meminta ke prajuritnya yang bernama Kur ini untuk mengecek keadaan princess. Mendengar perintah dari Julius, Kur memberi perintah ke prajurit gendut ini untuk mengecek ke kamar princess. Kembali ke princess. Saat ini princess berada di sebuah ruangan. Tak lama kemudian lagi-lagi ada dua orang prajurit mendatanginya. Namun setelah itu princess bertanya ke salah satu prajurit ini. Princess menanyakan apa yang dilakukan Julius terhadap keluargaku. Sayangnya prajurit ini tak mau menjawabnya. Karena hal itu princess pun langsung membunuh prajurit ini. Kemudian princess pun kabur lagi. Namun saat di tengah jalan, princess melihat banyak prajurit Julius yang akan menjarah harta ayahnya princess. Karena hal itu princess pun sembunyi di bawah jendela menara.
Di saat Princess akan naik, di jendela itu malah ada si prajurit gendut tadi. Di saat si gendut ini sudah pergi, Princess pun segera naik kembali. Setelah itu Princess melewati jalan rahasia untuk sampai ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Princess mengambil pedang miliknya. Pada saat itu Lin mengajarkan tentang cara fokus dalam bertarung. Tak lama kemudian datanglah penasehat raja yang merupakan pamannya Lin. Pamannya Lin inilah yang mengajari Lin ilmu bela diri. Dan hari ini Lin ingin Princess bisa mengalahkan mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Lin dan pamannya memberikan sebuah pedang kepada Princess. Semenjak saat itulah pedang ini menjadi senjata andalan Princess. Setelah itu Princess melewati jalan rahasia yang lainnya. Dan tanpa sengaja, Princess mendengar percakapan Julius dengan Moira. Di sana Moira menyarankan ke Julius agar mengambil tahta kerajaan ayahnya Princess secara paksa. Namun Julius tak mau melakukan hal itu dengan alasan politik. Julius tetap akan mengambil tahta kerajaan dengan cara menikahi Princess, karena itu semua sudah menjadi tradisi. Dengan begitu, ia akan menjadi raja yang sah. Mendengar itu, Princess menjadi sakit hati, dan Princess langsung mengulurkan pedangnya melalui celah dinding. Sayangnya ada seorang prajurit memanggil Julius, sehingga nyawa Julius terselamatkan. Beberapa saat kemudian Princess keluar dari lubang yang kecil. Di saat yang bersamaan sang raja bernegosiasi dengan Julius melalui jalur perdamaian. Namun Julius menolaknya. Julius merasa sakit hati karena Princess menolak lamarannya. Di lain sisi, di saat Princess keluar dari lubang yang kecil, ia malah diserang oleh seorang prajurit dengan berpakaian baja. Melihat hal itu, Julius sangat yakin bahwa itu ulah Princess. Karena hal itu, Julius menyuruh Kur untuk menangani kasus ini. Tak berselang lama, Kur dan Moira malah berdebat. Karena kesal, Moira pun langsung membunuh Kur. Setelah itu, Moira memberi perintah ke prajurit untuk menangkap Princess di menara ini. Karena hal itu, Princess pun harus menghadapi semua prajurit ini. Syukurnya Princess berhasil kabur ke sebuah kamar. Setelah itu Princess sembunyi untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Lin. Lalu Lin menjelaskan ke Princess bahwa prajurit Julian datang pada malam hari. Tepatnya di saat prajurit raja dalam keadaan tak siap. Karena hal itulah kerajaan ini mudah ditaklukkan. Kemudian Princess berencana akan menyelamatkan keluarganya. Lin pun mengatakan, kita harus melewati ruang dapur. Sesampai di dapur, mereka berdua pun harus menghadapi beberapa prajurit Julius. Setelah berhasil mengalahkan para prajurit ini, kini mereka harus menghadapi Moira. Syukurnya mereka dapat kabur. Namun tak lama setelah itu, Lin menyuruh Princess untuk masuk ke dalam selokan. Karena selokan itu mengarah ke penjara keluarga Princess. Sedangkan Lin akan menahan Moira. Setelah sampai di penjara, Princess pun langsung menghajar beberapa penjaga.
Lalu Princess pun menyelamatkan keluarganya. Namun, setelah Princess sadar, ia sudah dalam keadaan diikat bersama Lin dan keluarganya. Di sana Julius tampak kesal terhadap Princess. Bahkan Julius sangat membenci perilaku Princess. Karena hal itu, Julius berencana akan menikahi adiknya Princess yang bernama Violet. Semua itu Julius lakukan agar ia bisa menjadi raja. Mendengar hal itu, Princess dan Lin pun mencoba melarikan diri. Dan yang terjadi, Lin berhasil membawa kabur Violet, sedangkan Princess dilempar keluar jendela oleh salah satu prajurit. Syukurnya Princess berhasil selamat. Beberapa saat kemudian Julius menyiapkan persiapan untuk pernikahannya dengan Violet. Di saat itu pula Julius memberi perintah ke prajuritnya untuk mencari Violet. Di saat yang bersamaan, Princess saat ini berada di istana. Ia berencana akan membunuh Julius. Namun jalan Princess dihalangi oleh seorang prajurit bertubuh besar. Syukurnya Violet dan Lin datang membantu Princess. Setelah itu mereka pun pergi ke ruang senjata untuk bersiap-siap. Lalu Violet menawarkan diri untuk ikut bertarung bersama mereka. Namun Princess mengatakan, sebaiknya kau sembunyi saja. Setelah semuanya siap, Lin dan Princess pun menghadapi semua prajurit Julius. Dan hal itu diketahui oleh Julius. Karena hal itu, Julius pun memberi perintah ke Moira untuk membunuh Princess. Di saat yang bersamaan, Violet menghampiri pamannya Lin untuk memberikan sebuah pisau. Namun dengan cerdik, Julius berhasil menangkap Violet. Hal itu pun diketahui oleh Lin dan Princess. Karena hal itu, Julius pun akan memulai pernikahannya. Di saat Lin akan masuk ke istana, ia dihalangi oleh Moira. Di saat yang bersamaan pula, para prajurit raja pun mulai melakukan perlawanan. Di saat semua prajurit Julius kalah, Julius malah berhasil melukai Lin. Lalu Julius mengambil mahkota raja. Karena hal itu, Princess pun akan menghadapi Julius. Hingga pada akhirnya Princess berhasil memenggal kepala Julius. Setelah semua kejadian ini, raja pun memutuskan untuk mengangkat Princess menjadi raja. An heir to the kingdom was born. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.